Di sebuah hutan yang damai dan penuh dengan nyanyian alam, hiduplah seekor kura-kura kecil yang sangat baik hati. Namanya Timo. Ia adalah makhluk yang sabar. Tetapi ada satu hal yang sering membuatnya termenung. Timo tidak bisa berlari secepat kelinci yang gesit, tidak bisa terbang melintasi angkasa seperti burung yang bebas. Dan ia juga tidak bisa melompat tinggi melewati rintangan seperti rusa yang anggun. Setiap hari, Timo hanya bisa berjalan pelan, dengan langkah yang mantap tapi lambat, sambil selalu membawa tempurungnya yang berat kemanapun ia pergi. Terkadang, saat melihat teman-temannya bergerak dengan begitu lincah, Timo akan menarik kepalanya masuk ke dalam tempurung dan bertanya pada dirinya sendiri, "Kenapa ya? Aku selalu menjadi yang paling lambat di antara semuanya. Kenapa aku tidak bisa seperti mereka, yang bisa pergi kemana saja dengan cepat dan mudah?" Pertanyaan-pertanyaan itu sering kali berputar di kepalanya, membuatnya merasa sedikit kecil dan tidak berdaya di tengah hutan yang luas. Suatu pagi yang cerah, saat embun masih berkilauan di ujung dedaunan, ada sebuah pengumuman penting di hutan. Seluruh hewan berkumpul di bawah pohon beringin tua. Mereka merencanakan sebuah perjalanan istimewa. Tujuannya adalah Bukit Cahaya, sebuah tempat legendaris di puncak tertinggi hutan, di mana mereka bisa menyaksikan matahari terbit yang paling indah. Pemandangan dari sana konon bisa membuat siapa saja yang melihatnya merasa damai dan bahagia. Semua hewan sangat bersemangat. Begitu perjalanan dimulai, suasana langsung terasa riuh. Kelinci, dengan semangatnya yang meluap-luap, langsung melesat ke depan, meninggalkan jejak debu di belakangnya. Rusa, dengan kakinya yang panjang dan kuat, melompat dengan mudah melewati semak belukar dan sungai-sungai kecil. Sementara itu, burung-burung terbang tinggi di atas mereka. Bernyanyi riang sioliala menari di udara, memandu jalan dari angkasa. Dan Timo tentu saja ikut dalam perjalanan itu. Namun, seperti biasanya, ia tertinggal jauh di belakang. Sang Goco, ia hanya bisa melihat punggung teman-temannya yang semakin lama semakin mengecil, hingga akhirnya hilang dari pandangan. Yang tersisa hanyalah jejak kaki mereka dan kesunyian. Tapi Timo tidak putus asa. Ia terus berjalan dengan ritmenya sendiri, satu langkah demi satu langkah, dengan sabar dan mantap. Di tengah perjalanan, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Awan hitam tebal menggantung rendah, dan tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Jalan setapak yang tadinya kering dan mudah dilalui, kini berubah menjadi jalur lumpur yang licin dan sangat berbahaya. Rintangan tak terduga ini membuat perjalanan menjadi jauh lebih sulit bagi semua orang. Kelinci yang berlari terlalu cepat tanpa memperhatikan jalan, akhirnya terpeleset di atas lumpur dan terguling menuruni lereng kecil. Ia tidak terluka parah, tapi semangatnya langsung padam. Rusa yang mencoba melompati sebuah kubangan besar, mendarat dengan posisi yang salah. Sementara itu, burung-burung yang terbang di atas, sayapnya menjadi basah dan berat karena air hujan. Mereka kelelahan dan terpaksa harus mencari tempat berteduh di bawah dahan pohon yang lebat, menunggu hujan reda. Perjalanan mereka semua terhenti. Sementara itu, di mana Timo? Hujan deras itu tentu saja juga menerpa Timo. Jalan yang licin juga menjadi tantangannya. Tapi ada satu hal yang berbeda. Tempurungnya yang kuat dan kokoh melindunginya dari derasnya air hujan. Dan karena ia berjalan pelan, ia bisa memilih pijakan dengan sangat hati-hati. Ia tidak terpeleset, ia tidak terburu-buru. Ia terus berjalan pelan, penuh kehati-hatian, tanpa pernah berhenti sekalipun. Di dalam hatinya, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku mungkin lambat, tapi aku tidak akan pernah menyerah." Waktu terus berjalan, perlahan tapi pasti, hujan mulai reda, langit kembali cerah,
dan cahaya keemasan fajar mulai menyelinap dari ufuk timur. Dan tepat saat momen itu terjadi, ketika pagi hampir berakhir, Timo akhirnya tiba di puncak Bukit Cahaya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan yang paling menakjubkan yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Matahari terbit dengan sangat indah, melukis langit dengan warna jingga, merah, dan emas. Seluruh hutan di bawahnya tampak berkilauan disinari cahaya pertama hari itu. Timo berdiri di sana sendirian, menikmati keindahan dan kedamaian itu. Satu persatu, hewan lain akhirnya sampai juga di puncak. Kelinci datang dengan langkah tertatih. Rusa berjalan terpincang-pincang. Burung-burung terbang rendah dengan sisa-sisa tenaga mereka. Mereka semua basah, lelah, dan sedikit putus asa. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Timo sudah berada di sana, duduk dengan tenang sambil menikmati pemandangan. Kelinci yang pertama kali bersuara dengan napas terengah-engah. Timo, kamu sampai duluan. Bagaimana bisa? Timo menoleh. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa kecil di hadapan teman-temannya. Ia tersenyum dengan sangat tulus dan sederhana. Aku tidak cepat, katanya dengan suara yang tenang. Aku hanya terus berjalan. Jawaban sederhana itu membuat semua hewan terdiam. Mereka akhirnya mengerti. Bukan kecepatan yang membawa Timo ke puncak, melainkan kegigihannya. Sejak hari itu, Timo tidak lagi pernah merasa kecil atau tidak berharga karena kelambatannya. Ia belajar sebuah pelajaran yang sangat penting, bahwa setiap orang punya kecepatan dan jalannya masing-masing dalam hidup. Bahwa tidak menyerah jauh lebih penting daripada menjadi yang tercepat. Dan yang terpenting, langkah-langkah kecil yang kita ambil secara konsisten dan terus-menerus pada akhirnya akan membawa kita sampai ke tujuan. Dan dengan hati yang terasa jauh lebih besar dan lebih ringan dari tempurungnya, Timo pun berjalan pulang, menikmati setiap langkah perjalanannya.